Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunuk Suryandari dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Nah, di sini saya sedang melaksanakan KKN dan tempat KKN saya ada di desa saya sendiri, yaitu di Desa Durubedug RT 3, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Nah, pada program kerja saya yaitu salah satunya adalah membuat cairan disinfektan. Kemarin saya sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, di situ banyak masyarakat yang tidak bisa hadir dikarenakan ada yang kerja, ada yang sibuk dengan pekerjaan lainnya. Nah, video ini ditujukan kepada warga-warga yang kemarin tidak ikut sosialisasi, guna supaya warga yang tidak ikut sosialisasi juga bisa cara membuat disinfektan dengan menggunakan bahan-bahan rumah tangga. Nah, ini juga berguna buat warga yang kemarin sudah mengikuti sosialisasi. Barangkali ada yang lupa bagaimana cara meraciknya, karena ini menggunakan bahan-bahan rumah tangga, jadi bisa lihat video berikut ini ya. Dalam pembuatan cairan disinfektan itu memerlukan bahan-bahan kimia, diantaranya yaitu ada benzalkonium klorid, kemudian ada kloroksilenol, dan masih banyak lainnya. Nah, itu semua bahan-bahannya itu bisa dijumpai di apotek-apotek. Nah, itu enggak semua apotek juga kadang menyediakan bahan-bahan kimia tersebut. Nah, tapi tenang saja, karena di video ini saya akan memberikan cara tentang pembuatan cairan disinfektan dengan menggunakan bahan-bahan rumah tangga. Nah, untuk warga bisa nanti lihat di link, nanti saya tuliskan di video ini ya linknya. Nah, nanti bisa lihat di situ bahan-bahan rumah tangga mana saja yang bisa digunakan untuk membuat cairan disinfektan. Dan bahan-bahan rumah tangga yang mengandung cairan disinfektan tadi atau mengandung bahan-bahan kimia, bahan-bahan aktif untuk membunuh kuman, yaitu ada Bayglin lemon dengan kandungan bahan aktifnya yaitu sodium hipoklorit dengan 5,25%. Nah, itu cara meraciknya yaitu dengan 20 ml Bayglin dengan 1 liter air. Nah, di sini saya sudah ada Bayglin, tapi ini yang reguler ya. Kalau reguler sendiri itu juga sama kandungannya yaitu sodium hipoklorit yaitu 5,25% dan cara meraciknya yaitu 20 ml Bayglin dengan 1 liter air. Nah, teman-teman, untuk yang menggunakan Bayglin ini saya sarankan untuk tidak menggunakan kepada besi ataupun tembaga lainnya karena dapat menyebabkan karatan. Jadi ini khusus untuk yang kalau misalkan kita menggunakan penyemprotan di dalam rumah, mungkin di benda-benda, tapi setelah 10 menit silakan dilap kembali menggunakan lap basah gitu ya. Karena takutnya nanti merusak bahan-bahan yang ada di rumah atau peralatan yang ada di rumah gitu ya. Kemudian selain Bayglin ada juga Dettol. Nah, kemudian ada Soklin pemutih, kemudian ada SOS, kemudian juga ada Wipol pembersih lantai. Nah, pada kemasan Wipol sendiri itu sudah ada tulisan cairan disinfektan. Nah, mohon maaf sekali kemarin itu karena lubangnya terlalu besar pada saat menggunting, jadi takutnya tumpah. Wipolnya sudah saya masukkan di sini ke dalam botol. Nah, ini yang saya masukkan adalah Wipol lantai yang serai dan juga jeruk. Nah, di sini itu mengandung bahan aktifnya etosilat dengan etosilat alkoholnya itu 3% dengan benzalkonium dengan benzalkoniumnya klorid dengan benzalkonium klorid yaitu sebesar 1,25%. Itu adalah bahan aktif yang terkandung pada Wipol. Nah, kemudian cara meraciknya sendiri yaitu ada 40 ml Wipol dengan 1 liter air. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa kalau 1 liter itu terlalu banyak, teman-teman bisa menggunakan separuhnya saja ya. Misalkan di sini tadi ada 40 ml dengan 1 liter air. Nah, mungkin ini terlalu kebanyakan, jadi bisa dikurangi kandungan airnya yaitu adalah 500 ml gitu ya. Nah, ini usahakan teman-teman memiliki gelas ukur, kemudian memiliki dengan jarum suntik seperti ini. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui mililiternya nanti supaya bisa sesuai dengan yang disarankan. Seperti itu ya. Nah, misalkan nih di sini saya sudah ada tempat. Nah, di sini nanti saya akan masukkan air sebanyak 500 ml. Kemudian
saya juga akan memasukkan bipolnya ini, dan sekali lagi saya menyarankan supaya tidak menggunakan bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk memasak ya. Untuk meracik ini saya sarankan untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk memasak. Kemudian ini saya tempatkan pada gelas. Saya masukkan dulu pada gelas supaya nanti lebih mudah. Enggak wis, saya langsung ginikan aja. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini langsung kita tarik aja jarum suntiknya, nanti akan naik sendiri. Nah seperti ini. Ini ternyata masih kurang sebentar. Nah udah. Nah ini pastikan menu ya, nggak beraroma seperti tadi. Untuk jarum suntiknya sendiri ini bisa dibeli di tempat orang jualan mainan atau di apotek. Nah setelah itu, karena tadi ini kita mereknya separuhnya saja, berarti yang tadi awalnya 40 ml jadi 20 ml. Ini kita masukkan. Kemudian ini masih 10 ml karena ini jarum suntiknya ini yang kecil, hanya 10 ml saja. Kita masukkan lagi di sini. Oke. Ini kita masukkan pada air yang sudah kita masukkan lagi ke dalam wadah ini. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Nah kemudian teman-teman, cairan ini sudah siap digunakan untuk mengelap benda-benda yang ada di rumah. Nah kemudian kalau misalkan teman-teman mau melakukan penyemprotan, ini bisa dimasukkan ke dalam tempat semprot. Bisa pakai tempat semprotnya yang buat kita itu yang sudah gak kepake, atau tempat semprotan lainnya. Nah kalau misalkan tidak punya, bisa beli di apotek atau di tempat orang jualan burung, makan burung. Nah itu pasti nanti jualan semprotan gitu ya. Nah kemudian ini sudah bisa digunakan untuk mengelap benda-benda yang ada di rumah, untuk membunuh kuman-kuman supaya keluarga kita terhindar dari penyakit atau kuman dari virus corona ini. Itu tadi cara pembuatan cairan disinfektan menggunakan bahan-bahan rumah tangga. Nah itu nanti bisa kita gunakan untuk membantu menjaga diri kita dari wabah virus ini, karena membantu membersihkan atau membasmi kuman-kuman yang ada di rumah kita. Nah ini juga nanti bisa ketika kita lagi mau nge-PR rumah, sekalian kita buat cara disinfektannya tadi, karena cara buatannya itu hampir sama, cuma beda pada takarannya saja. Seperti itu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.